Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita berjumpa di pembelajaran penjelasan dari matan kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Kita masuk pada i'rab yang dimiliki oleh nasab. Qala al-muallifu rahimahullah, walin nasbi khamsu alamatin. I'rab nasab itu memiliki 5 tanda. Ya, ini mudah ya, tinggal dihafalkan tanda yang dimiliki oleh nasab. Artinya ketika kita ingin menentukan tanda bagi i'rab nasab, pasti dia merupakan salah satu dari 5 ini. Tinggal nanti dihafalkan tempat-tempatnya juga. Apa tanda 5 tanda ya, 5 tanda bagi i'rab nasab? Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, keempat ya, dan kelima membuang nun. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit merinci tanda nasab. Yang pertama adalah fathah. Bahkan fathah ini merupakan tanda asli bagi nasab, sedangkan 4 lainnya merupakan tanda gantian dari fathah. Diterangkan oleh al-muallif rahimahullah, fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadhi'a. Maka adapun fathah, dia menjadi tanda bagi nasab ada pada 3 tempat. Ya, mudah ya, ada 3, tinggal dihafalkan saja ini. Jadi ketika kita melihat ada sebuah tanda fathah dan dia i'rab bagi nasab, pasti salah satu dari 3 ini. Atau kalau dibalik, 3 hal ini ketika dia dalam keadaan nasab, maka tandanya menggunakan fathah. Apa saja? Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang pertama ada pada isim mufrad. Yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari apabila kemasukan amil nasab dan dia tidak berakhir atau tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu pun. Ya, ulangi. Fathah menjadi tanda bagi nasab itu pada 3 tempat. Pertama isim mufrad, sehingga semua isim mufrad ketika dia dalam keadaan nasab maka menggunakan fathah. Kedua jamak taksir, sehingga semua jamak taksir ketika dia dalam keadaan nasab maka menggunakan fathah. Dan yang ketiga fi'il mudhari, apabila kemasukan amil nasab dan dia tidak bersambung dengan sesuatu pun di akhir fi'il mudhari tersebut. Tidak ada sesuatu pun yang bersambung dengan fi'il mudhari tersebut di akhir dari lafaz fi'il mudhari tersebut. Ya, artinya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan dhamir tasniyah, tidak bersambung dengan dhamir jamak atau ya muannasah mukhatabah. Ya, artinya dia fi'il mudhari yang masih bentuk biasa kalau istilah kita ya. Nanti kita berikan contohnya. Ya, kembali ke sini. Yang pertama isim mufrad. Sehingga kita katakan isim mufrad itu ketika dia dalam keadaan nasab maka menggunakan fathah. Kita lihat contoh-contohnya ya. Al-amsilah. Pertama isim mufrad. Ya, isim mufrad. Afwan, ini kurang titik ya, sedikit. Nah, itu mufrad maksudnya, huruf A. Pertama al-ismul mufradu, yaitu isim mufrad. Contohnya apa? Contohnya ra'aitu hayyatan. Saya melihat seekor ular.
Nah, di sini ada isim mufrad dalam keadaan nasab karena sebagai maf'ulun bih atau objek dari fiilnya, sehingga dia menggunakan fathah. Ra'aitu hayyatan. Ya, hayyatan ini contoh isim mufrad dalam keadaan nasab, tandanya dengan fathah. Dan bisa dikiaskan ke contoh-contoh yang lain. Saya melihat masjid menjadi apa? Ra'aitu masjidan. Saya melihat rumah, ra'aitu baitan. Ya, tinggal kalau pakai al ya tanpa tanwin gitu ya. Ra'aitul masjidah, misal ra'aitul baita. Ra'aitu sayyaratan. Kalau pakai al, ra'aitu sayyarata. Kemudian yang kedua jamak taksir. Jamak taksir juga tanda nasabnya dengan fathah. Contoh ra'aitu rijalan. Ya, saya melihat para orang laki-laki. Nah, di sini rijalan contoh jamak taksir. Ya, sehingga karena dia nasab, ya maka menggunakan fathah. Ya, contoh yang lain misalnya istaraitul makatiba. Misal saya membeli meja-meja. Nah, di situ menjadi maf'ulun bih, sehingga dia dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya dengan fathah. Bisa dikiaskan ke contoh-contoh yang lainnya, sehingga semua jamak taksir ketika dalam keadaan nasab maka tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang ketiga fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Ya, contoh lan asyrabal khamra. Nah, di sini ada fi'il mudhari asyrab. Asalnya asyrabu, karena ada lan menjadi nasab. Ya, karena dia fi'il mudhari yang tidak bersambung apapun di akhir lafadz dari fi'il mudhari ini, maka tandanya dengan fathah. Lan asyraba gitu ya. Lan asyrabal khamra. Ya, karena lan merupakan salah satu dari amil nasab. Ya, amil nasab itu banyak, salah satunya lan, ya nanti akan dibahas juga di buku ini insyaallah. Ya, lan asyrabal khamra. Atau contoh yang lain misalnya dalam surat Ali Imran itu ya, yang ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, kemudian falayyuqbala, itu kan, itu nasab. Falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Ya, falayyuqbala itu dinasab, tanda nasabnya dengan fathah. Atau contoh yang lain misalnya dalam sebuah hadis ya, riwayat Imam Bukhari, la yufliha, itu kan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan pernah sukses suatu kaum yang mereka menyerahkan urusannya kepada seorang wanita, ngangkat wanita sebagai pemimpin, maka lan yufliha, ya tidak akan pernah sukses kaum yang model seperti ini ya, pemimpinnya malah seorang wanita. Nah, wallahu alam. Ya, ini syahidnya, kita ambil syahidnya, dan tentunya juga maknanya gitu ya, maknanya ya, syahidnya lan yufliha. Kalau tadi falan yuqbala, kalau di sini lan asroba gitu. Nah, demikian ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini adalah tanda i'rab yang dimiliki oleh nasab itu ada 5, fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Kemudian rincian tentang fathah, dia menjadi tanda bagi nasab itu ada pada 3 tempat. Pertama, isim mufrad, sehingga semua isim mufrad ketika nasab menggunakan fathah. Kedua, jamak taksir, sehingga semua jamak taksir ketika nasab menggunakan fathah.
Ketika fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab dan tidak ada sesuatu pun yang bersambung pada fi'il mudhari tersebut di akhirnya, itu juga menggunakan fathah ketika nasab. Ya, isim mufrad contohnya ra'aitu hayyatan, jamak taksir contohnya ra'aitu rijalan. Fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu pun contohnya lan asyrabal khamra, saya tidak akan pernah minum khamr. Ini demikian ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.